Puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga kita dapat berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Sholawat berangkaikan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baiklah, berada di depan ini ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul mendeskripsikan teori-teori belajar dan implikasinya. Saya Mahda Hairul Umi sebagai moderator, dan sebelah saya Muhammad Marzuki. Saya Intan Heru. Saya Nurul Husna sebagai presentator. Baiklah, saya persilakan kepada Muhammad Marzuki untuk menjelaskan teori. Baik, sebelumnya di sini kami ingin mendeskripsikan teori-teori dan implikasinya. Nah, sebelum kita membahas ke teori-teorinya, kita kembali ke belajar, kan teori belajar. Kita kembali lagi ke kata belajar. Nah, sebenarnya apa sih itu belajar? Belajar adalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang merupakan bagian yang sudah melekat dengan diri manusia tersebut. Yang belajar tersebut ialah yang dimulai dari kita lahir sampai akhir hayat kita. Nah, belajar juga yang dapat membedakan kita manusia dengan binatang. Karena manusia sudah melekat dengan yang namanya belajar. Nah, masuk kita ke teori belajar, yaitu teori belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah teori belajar behavioristik. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar humanistik. Dan yang keempat, teori belajar sibernetik. Nah, sebelum kita melangkah yang keempat itu, kita kembali lagi yang nomor pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Nah, di sini apa sih sebenarnya teori behavioristik? Nah, teori behavioristik ini tersendiri ialah menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku di mana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang pembelajaran dan perilaku. Nah, apa sih itu reinforcement dan punishment? Nah, di dalam teori ini di dalam teori behavioristik, mereka memperlakukan feedback atau timbal balik kepada siswa tersebut. Seperti contoh, siswa tersebut melakukan kesalahan atau berperilaku yang tidak enak atau tidak pantas, kita menerapkan reinforcement atau yaitu menerapkan punishment atau hukuman terhadap murid tersebut agar itu sebagai feedbacknya atau pembelajaran bagi dia agar itu tidak boleh dilakukan. Nah, bagaimana dengan murid tersebut yang melakukan atau mereka berperangai baik, cerdas dalam menjawab pertanyaan dari kita? Nah, itu adalah yang namanya reinforcement atau respon positif yang diberikan guru kepada murid tersebut agar lebih berkembang akan keaktifan murid tersebut. Nah, di dalam teori behavioristik, ya tentu saja ada tokoh-tokohnya. Siapa saja tokohnya? Yang pertama adalah Thorndike. Yang pertama adalah tokohnya Thorndike. Yang kedua ada Watson. Yang ketiga ada Clark Hull. Yang keempat ada Skinner. Nah, kita kembali lagi ke tokoh yang pertama adalah Thorndike. Menurut Thorndike, salah seorang pendiri aliran tingkah laku belajar adalah proses interaksi antar stimulus atau yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respon yang juga bisa berupa pikiran, perasaan, atau gerakan. Dan yang kedua adalah menurut Watson. Watson mengatakan stimulus dan respon tersebut harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dengan kata lain, Watson mengabaikan berbagai perubahan mental yang mungkin terjadi dalam belajar dan menganggapnya sebagai faktor yang tidak perlu diketahui. Yang ketiga adalah Clark Hull. Menurut dia, tingkah laku seseorang berfungsi untuk menjaga kelangsungan
kelangsungan hidup. Oleh karena itu, teori Hull atau kebutuhan biologis dan pemuasan kebutuhan biologis menempati posisi sentral. Dan yang terakhir ialah Skinner. Nah, menurut Skinner, hubungan stimulus dan respon untuk menjelaskan perubahan tingkah laku dalam hubungan dan lingkungan. Mungkin itu untuk teori yang pertama, dan untuk teori kedua saya serahkan kepada Intan Hairul. Baik, teori yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah bagian terpenting dari sains kognitif yang telah memberikan kontribusi yang sangat berarti dalam perkembangan psikologi pendidikan. Teori belajar kognitif juga merupakan suatu teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Namun lebih dari itu, belajar melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks menurut teori ini. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang individu melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini berjalan terpatah-patah, terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung-sambung, menyeluruh. Dalam praktek teori ini antara lain terwujud dalam tahap-tahap perkembangan yang diusulkan oleh Jean Piaget, belajar bermaknanya Ausubel, dan belajar penemuan secara bebas. Yaitu yang pertama ada Piaget, yang kedua ada Ausubel, yang ketiga ada Bruckner. Ya, yang Piaget itu menurut Jean Piaget bahwa proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu asimilasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga akuilibrasi. Yang dari Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika apa yang disebut pengatur kemajuan didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat pada siswa-siswa. Dapat memberikan 3 macam manfaat. Yang pertama yaitu dapat menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi belajar yang akan dipelajari oleh siswa. Yang kedua yaitu dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara apa yang sedang dipelajari siswa saat ini dengan apa yang akan dipelajari siswa. Yang ketiga itu mampu membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Yang C itu Bruckner. Proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, dan definisi dan sebagainya. Melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Dengan kata lain, siswa dibimbing secara induktif untuk memahami suatu kebenaran umum. Baik, itu teori yang kedua. Mungkin teori yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Teori yang ketiga itu teori belajar humanistik. Teori ini belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Dalam teori ini lebih melihat pada sisi perkembangan. Pendekatan ini melihat kejadian, yaitu bagaimana dirinya melakukan hal-hal yang positif. Kemampuan positif ini yang disebut sebagai potensi manusia. Dan para pendidik yang menganut teori ini biasanya memfokuskan pengajarannya pada pembangunan kemampuan yang positif, yang erat kaitannya dengan perkembangan emosi. Emosi merupakan karakteristik yang sangat nampak bagi teori ini. Dalam teori belajar humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia, yang berarti mempunyai tujuan untuk mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya isi dari proses belajar, dalam kenyataan teori ini banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal.
Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dan bentuk yang ideal daripada belajar seperti apa adanya. Ada 4 pakar yang membahas tentang teori humanistik. Yang pertama, Bloom dan Radcliffe. Bagi mereka, ada 3 tahap kawasan yang harus dikuasai. Yang pertama kognitif, yang terdiri dari 6 tingkatan. Yang pertama itu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dan yang kedua psikomotor, yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama peniruan, kedua penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga afektif, yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang pertama pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Yang kedua menurut Kolb. Ahli lain bernama Kolb membagi tahapan belajar menjadi 4 tahap. Yang pertama pengalaman kognitif, di mana seseorang mampu atau dapat mengalami suatu kejadian sebagaimana adanya yang dapat dilihat dan merasakan, dan dapat diceritakan peristiwa sesuai dengan apa yang dialami. Yang kedua, pengamatan aktif dan reflektif, bahwa seseorang makin lama akan semakin mampu melakukan observasi dengan aktif terhadap peristiwa, mulai mencari jawaban dari kejadian tersebut, memahami dan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana hal itu bisa terjadi. Yang ketiga, konseptualisasi, yang dimana bahwa seseorang sudah mulai berupaya untuk mengembangkan suatu teori, konsep atau hukum dan prosedur tentang sesuatu yang menjadi objek perhatiannya. Peserta didik mampu membuat peraturan-peraturan umum dari berbagai contoh kejadian yang meskipun berbeda-beda tetapi punya landasan yang sama. Yang keempat, eksperimentasi aktif, di mana peristiwa belajar mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan ke dalam situasi nyata. Yang ketiga, Honey dan Mumford. Berdasarkan teori ini, mereka menggolongkan 4 tipe siswa. Yang pertama aktivis, yang kedua reflektor, yang ketiga teoris, dan keempat pragmatis. Tipe siswa aktivis adalah mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Mereka cenderung berpikiran terbuka dan mudah diajak untuk berdialog. Untuk tipe reflektor, sebaliknya cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Yang ketiga konservatif, dalam artinya mereka lebih suka menimbang-nimbang secara cermat. Teoris biasanya sangat kritis, senang menganalisis dan tidak menyukai pendapat. Sedangkan pragmatis biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Dan yang keempat, menurut Habermas, menurutnya belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi, baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Dalam asumsi ini, Habermas mengelompokkan 3 belajar menjadi 3 bagian. Yang pertama belajar teknis, belajar praktis, dan yang ketiga belajar emansipatoris. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar berinteraksi, tapi pada tahap ini yang lebih dipentingkan adalah interaksi antara dia dengan orang-orang sekelilingnya. Sedangkan belajar emansipatoris, siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang sebaik mungkin tentang perubahan kulturasi dari suatu lingkungan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Anda. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang teori belajar sibernetik. Teori ini masih baru jika dibandingkan dengan ketiga teori yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Teori ini berkembang sejalan dengan pengembangan ilmu informasi. Menurut teori ini, belajar adalah pengolahan informasi. Teori ini berasumsi bahwa tidak ada satupun cara belajar yang ideal untuk segala situasi.
sebab cara belajarnya sangat ditentukan oleh sistem informasi. Teori sibernetik ini juga ada implikasinya, yaitu cara proses pembelajarannya. Yang pertama, menarik perhatian peserta didik, selanjutnya menyampaikan tujuan kepada peserta didik, dan selanjutnya menyiapkan perangsang untuk bahannya. Selanjutnya membimbing dan mendorong untuk kerja, dan selanjutnya untuk menilai kerja. Baik, kesimpulan makalah kami ini bahwa faktor kognitif bagi teori belajar kognitif merupakan faktor pertama dan utama yang perlu dikembangkan oleh para guru dan mempelajarkan kepada peserta didik. Karena kemampuan peserta didik sangat ditentukan sampai mana fungsi kognitif peserta didik dapat berkembang secara maksimal dan optimal melalui sentuhan proses pendidikannya. Baik, hanya itu saja yang bisa kami sampaikan. Apabila ada perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.